Halo besti-besti, ini Mistik, Mimin Manis dan Cantik masih di alur film cerita India Lockdown Part 3. 5 minutes later. 10 hari setelah lockdown, terlihat petugas mulai mengawasi setiap pemukiman. Mereka mengusir kerumunan-kerumunan. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah. Di kontrakannya, Kang Madaf masih berusaha membujuk Cemati untuk bersedia ikut pulang ke kampung jalan kaki dengan yang lainnya. Tapi Cemati masih ragu, masalahnya mereka punya anak 2 yang masih kecil-kecil. Gimana kalau kecapean? Cemati bilang mending naik bis atau kereta, cuma 2 hari nyampe. Ya kalau Kang Madaf punya uang mah gampang. Masalahnya mereka kan gak punya uang, jadi gak ada cara lain lagi. Akhirnya setelah berpikir, Cemati setuju pulang kampung jalan kaki. Malam hari mereka mulai perjalanan dengan hati-hati menghindari dari pengawasan. Di apartemen, Bahrao sedang bersih-bersih waktu seorang satpam ngetok pintu dan ngasih edaran kalau di gedung apartemen mereka bakal diadakan pemeriksaan setelah Mang Kosla divonis terjangkit virus corona. Bahrao yang mendengar itu kaget, akhirnya Bahrao pun diswab. 15 hari lockdown, Aadef mengunjungi unit apartemen Mbak Mun. Mbak Mun membuka pintu dengan pakaian pilot, dia juga bertingkah seolah dia lagi di pesawat. Katanya Mbak Mun udah kangen nerbangin pesawat, makanya pakai baju itu. Mereka makan siang bareng, mereka juga ngobrol-ngobrol tentang kerjaan Mbak Mun sebagai pilot dan juga hubungan Aadef sama Teh Palak yang ternyata udah tahun pacaran. Kang Madaf dan yang lain sudah berjalan jauh dari keramaian. Tiba-tiba Cemati merasa mau pingsan yang ternyata disebabkan oleh kaki Cemati ini terluka gara-gara sendalnya. Ada bapak-bapak genit bernama Caran yang ngeliatin Cemati. Dia ngambil kesempatan buat bantuin Cemati dengan minta istrinya buat minjemin sendalnya ke Cemati. Dasar genit, kasihan tuh istrinya. Dan mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di tempat kupu-kupu malam, Teh Mehrun lagi nelpon ibunya. Ibunya khawatir karena Teh Mehrun kerja di rumah sakit, takut ketularan virus katanya. Aduh, kasihan ya si ibu dibohongin. Teh Mehrun bilang dia baik-baik aja dan mau tutup teleponnya karena banyak pasien yang menunggu. Dia juga bilang nanti bakal kirim uang buat ibunya. Pasien yang dimaksud Teh Mehrun adalah akang-akang yang nontonin Teh Mehrun joget-joget. Di apartemennya, tetangga Bahrao yang bernama Manoj mengabari bahwa Mang Kosla meninggal barusan karena corona. Nah kan, Mang Kosla kualat, suka meremehkan sih. Bahrao kaget bukan main, dia juga sedih. Sedangkan di rumah, Teh Palak lagi nyari alasan biar bisa ketemu sama Aadef. Dia bilang ke maminya kalau mau ambil buku di rumah temennya, dan maminya ngizinin. Dengan seneng Teh Palak telepon Aadef dan ngasih tahu kalau dia bakal ke apartemen Aadef sekarang. Aadef yang denger itu pun seneng banget, akhirnya mereka bisa menjalankan misi week-week-week-weekan. Tapi pas baru aja mau keluar rumah, papinya Teh Palak baru dateng dan ngelarang Teh Palak pergi karena lagi lockdown. Ya, gagal lagi kan rencana lepas keperawanannya. Masih dalam perjalanan, Kang Madaf mencuri gerobak, entah punya siapa buat ngangkut barang-barang dan juga anaknya biar gak kecapean. Karena udah kemalaman, rombongan pun istirahat di sebuah restoran kosong. Mehrun dan Kang Tipu lagi nungguin temennya Kang Tipu yang pesan buat wik-wik-wik-wikan sama Teh Mehrun. Dia datang pakai ambulan, guys, dan Teh Mehrun pun ikut ke dalam ambulan itu. Bahrao membuka hasil tes swabnya dengan deg-degan dan untung aja negatif. Si Abah seneng banget sampai joget-joget gitu. Abah ngabarin Baswati tentang hasil tesnya juga. Teh Palak sama Aadef lagi pecean. Teh Palak gak suka kalau Aadef terlalu deket sama Mbak Mun. Ya iyalah, cewek mana yang gak cemburu coba. Apalagi Mbak Mun kan masih single. Tapi Aadef meyakinkan kalau gak ada apa-apa di antara mereka. Aadef kan cuma sayang sama Teh Palak. Akhirnya VC pun ditutup. HP Aadef bunyi, ternyata itu pesan dari Mbak Mun dan mereka pun chatan. Yah, begitulah cowok. Lockdown tahap 2. Bahrao minta bantuan temennya supaya tetap bisa pergi ke Hyderabad. Bahrao pun mengikuti instruksi temennya itu. Setelah pulang dari melayani pelanggan ambulans, Teh Mehrun masuk ke kamar dan nyimpan uangnya di lemari seperti biasa sebelum ikut Teh Kamli keluar. Mereka ngobrol sambil jalan. Teh Mehrun berniat ngirim uang ke ibunya dengan dititipin ke Mang Gabru seperti biasanya. Gitu-gitu Mang Gabru ada baiknya juga.
Mereka semua sedang berkumpul memakan biryani untuk perayaan. Titli yang akan dijual oleh Kang Tipu ke Mamang Ambulan yang tadi sama Teh Merun dengan bayaran tinggi. Tapi sadis juga karena ternyata Titli ini masih bocil banget. Dia bahkan belum mens. Tapi karena nggak ada cara lain, secara kan bisnis mereka lagi anjlok banget, makanya mau nggak mau Titli dijual. Seperti biasa, Aadef lagi pecehan lagi sama Teh Palak. Waktu tiba-tiba Mbak Mun nelponin Aadef. Teh Palak yang udah bisa nebak itu telepon dari siapa langsung marah-marah dan nutup VC dari Aadef. Tak lama unit Aadef bunyi yang ternyata Mbak Mun. Tadi Mbak Mun nelpon itu mau pinjem casan soalnya HP-nya mati padahal dia lagi ada urusan penting sama petinggi US katanya. Dan Aadef pun dengan baik hati meminjamkan casannya. Mbak Mun seneng banget sampai nyium pipinya Aadef kayak gitu. Aadef yang dicium langsung baper kayaknya. Masih dalam perjalanan, tiba-tiba anak Kang Madaf yang cewek ini pengen pup. Jadi sama Kang Madaf diantar ke semak-semak itu. Cemati yang lagi nungguin tiba-tiba disamperin Abah Caran. Dia genit-genit ke Cemati sampai nyentuh-nyentuh tangannya gitu. Dia bilang kalau dia suka sama Cemati. Nanti malam pas orang-orang tidur, Abah Caran minta Cemati dateng ke dia. Dan dia pastiin Kang Madaf gak akan tahu. Mana ngedip-ngedip gitu lagi si Abah, ya ampun. Kang Madaf baru selesai ngantar anaknya langsung nanya Cemati kenapa. Karena Cemati kayak yang marah gitu. Tiba-tiba Kang Madaf mukulin si Abah karena udah berani ngegodain istrinya. Orang-orang yang ngelihat itu langsung nyamperin mereka, tapi si Abah ini malah memutarbalikkan fakta. Dia bilang kalau Cemati yang udah ngegodain dia dan ngajak dia gitu-gitu. Padahal si Abah udah nolak katanya. Dan orang-orang lebih percaya ke si Abah, jadinya Kang Madaf dipukulin aja. Habis itu uang dan gerobak Kang Madaf juga diambil sama mereka dan Kang Madaf beserta keluarga ditinggalin. Kasihan banget. Beberapa hari setelah lockdown tahap 2, Bahrao menyiapkan barang-barang buat perjalanan ke Hyderabad. Waktu tiba-tiba supirnya nelpon dan ngasih tahu kalau dia nggak bisa nganter Bahrao karena di tempatnya lagi diadakan pemeriksaan, jadi dia nggak bisa bepergian. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya si Abah mutusin buat nyetir sendiri. Dia nitipin Bruno ke Pak Manoj, tetangganya itu. Akhirnya Mbah Rao pun memulai perjalanan dengan menyetir deh, setelah lolos dari pemeriksaan tentunya.